Baik, Siang, terima Pak. kasih ya sudah hadir untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah mengerjakan mid semester kemarin. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam 4 kali pertemuan itu bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Baik, hari ini kita akan masuk pada materi yang berikut, untuk konstruksi yang berikut. Kalau temuan 1 sampai 4 kemarin kita sudah membahas runtutan untuk konstruksi balok. Maka mulai minggu ini, mungkin 2 atau 3 minggu ke depan, kita akan membahas tentang kecepatan. Dan ini karena rangka batang ini adalah konstruksi yang tidak sempat saya ajarkan kepada teman-teman pada saat mata kuliah statika kemarin, maka saya akan memulai dari awal. Ya. Saya akan memulai dari awal. Saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman mulai dari awal bagaimana cara menghitung reaksi, lalu mendapatkan gaya-gaya dalamnya, lalu yang terakhir kita akan dengan gaya-gaya dalam itu kita akan menghitung berapa lendutan yang terjadi pada suatu konstruksi batang. Oke, nah, capaian yang akan kita capai di mata kuliah ini, yang pertama, mampu menghitung reaksi perletakannya. Saya kira nanti menghitung reaksi perletakan ini bukan hal yang baru bagi teman-teman. Lalu gaya-gaya dalam, lalu menggambar bidang, ini bukan momen ini saja ya sebenarnya. Rangka batang itu dia cuman punya gaya normal, lalu menghitung lendutan. Jadi ini empat capaian yang akan kita capai. Nah, sekilas tentang rangka batang. Jadi rangka batang itu dia punya ciri tersendiri. Cirinya yang pertama, selalu berbentuk segitiga. Jadi batang-batang yang ada pada satu rangka batang itu dia selalu berbentuk segitiga. Kalau kalian lihat ini dia selalu segitiga. Ya. Lalu semua beban itu bekerja pada titik kumpul. Jadi batang-batang dari satu konstruksi itu dihubungkan pada satu titik kumpul. Ya. Jadi semua batang itu dia akan bertemu pada satu titik kumpul. Entah itu titik kumpul yang ada perletakannya maupun yang tidak ada perletakannya. Dan selalu berbentuk segitiga. Ya. Ya. Dia selalu berbentuk segitiga. Nah, gaya yang bekerja atau beban yang bekerja pada konstruksi rangka batang itu selalu pada titik kumpulnya. Satu. Ya. Lalu yang kedua, yang ketiga, satu batang ini hanya ada gaya aksial atau kalian mungkin kenal dengan sebutan gaya normal, yaitu gaya yang sejajar sumbu batang. Jadi kita ada sumbu batang seperti ini, maka gaya itu gaya yang bekerja sejajar sumbu batang. Ya, ini karena
titik kumpul yang menjadi titik pertemuan dari batang-batang itu perletakannya sendi. Bukan perletakan, sifatnya sendi. Sehingga sendi itu hanya mampu menahan gaya vertikal dan horizontal. Ya. Nah, karena dia hanya ada gaya aksial atau gaya normal, maka di dalam suatu konstruksi rangka batang itu hanya ada batang tekan dan batang tarik. Jadi kalau batangnya seperti ini, lalu gayanya menekan, nah ini kita sebut sebagai batang tekan. Kalau gayanya tarik, nah ini kita sebut sebagai batang tarik. Jadi kalau di sini batang tekan, ini batang akan semakin pendek. Kalau ini batang akan semakin panjang. Ini akan berbeda cara melakukan analisisnya atau cara mendesainnya. Itu nanti kalian akan dapatkan di mata kuliah perancangan atau perancangan baja. Oke, nah rangka batang sendiri ada dua, yaitu satu rangka batang itu masuk dalam struktur 2 dimensi. Kalau 3 dimensi itu disebut sebagai rangka ruang. Kalau kalian lihat ini rangka ruang ya. Jadi ada batang yang di sini. Ada batang di sini. Jadi kalau 2 dimensi dia hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Sorry. Kalau 3 dimensi akan ada juga sumbu Z. Nah, kita akan ada di sini. Kita akan di sini. 2 dimensi. Oke. Nah, ini contoh-contoh penggunaan rangka batang ya. Di jembatan seperti ini rangka batang 2 dimensi yang dipegang oleh pelaku lateral. Ini juga sama. Kalau 3 dimensi yang modelnya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat rangka 3 dimensi itu penggunaan paling banyak itu pada kalian ke GOR ya. GOR Flobamora. Itu 3 dimensi atau tribun timurnya stadion. Tribun timurnya stadion juga. Sedangkan untuk tribun barat itu 2 dimensi dan mungkin atap ya. Atap-atap gedung itu juga menggunakan 2 dimensi. Oke. Nah, untuk melakukan analisis rangka batang kita menggunakan perjanjian tanda ini. Jadi perjanjian tanda ini bebas ya. Tapi untuk untuk pelajaran kita ini, kita menggunakan perjanjian tanda. Jadi kalau batang itu gaya yang arahnya menuju titik kumpul, itu kita sebut minus atau tekan dan simbolnya min. Ya. Kalau gayanya itu meninggalkan titik kumpul, maka simbolnya plus. Oke, jadi ini perjanjian tanda. Nanti sebentar dalam contoh-contoh kalian akan lihat. Perjanjian tanda itu menjadi penting karena kalau kalian tidak konsisten dengan perjanjian tanda, maka akan salah melakukan analisis. Lalu metode analisis kita ada 4, tapi kita akan
untuk mendapatkan gaya dalam kita hanya menggunakan ini. Yang lain silakan kalian pelajari sendiri. Kita hanya akan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode titik kumpul. Ada banyak metode. Oke, kita lihat contoh yang ini. Kita punya rangka batang. Ada 7 titik kumpul atau nodalnya. Lalu ada 1, 2, 3, 4, 9, 11 ya. Ada 11 batang. 11 batang. Lalu harusnya ada gaya, ada bebannya ya. Sorry. Oh, ya. Nah, di titik 2 dan titik 3 ini ada beban ke bawah sebesar 50 kN. Ya. Saya diminta untuk menghitung gaya-gaya dalamnya. Yang pertama, tentu kita hitung reaksi ya. Saya kira ini bukan hal baru bagi teman-teman. Kita akan menghitung reaksi di titik 1. Maka titik 4 menjadi titik putarnya. R1V, kalau ini kita sebut R1V ya. Di R4V. Maka R1V dikali jaraknya 9 dikurangi P yang pertama di titik 2 50 dikali 6 dikurangi 50 dikali 3. Maka R1V kita dapatkan 50 kN dan arahnya ke atas. Oke, lalu untuk kita hitung R4V, kita gunakan titik 1 sebagai titik putar, maka kita dapatkan R4V-nya. Ini kalau kita kontrol pakai sigma V dengan 0, maka R1V ditambah R4V dikurangi 50 kurang 50 dengan 0 ini 50 tambah 50 kurang 50. Jadi oke ya. Oke. Kita sudah dapatkan reaksinya. Kita lanjut dengan menghitung gaya batang. Gaya batang kiri. Kalian ingat sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk rangka batang itu hanya ada gaya aksial atau gaya normal. Nah, metode titik kumpul ini kita akan menghitung untuk semua titik kumpul. Jadi kita akan melakukan perhitungan sebanyak 7 kali. Kita akan melakukan perhitungan sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Kita mulai dari titik 1. Ya, seperti ini kita gambarkan kembali titik 1-nya. Ya. Lalu kita buatkan sumbu globalnya. Di sini ada sumbu Y dan ada sumbu X. Oke. Oke, ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, untuk bisa kita lakukan perhitungan gaya batang, kita akan gunakan 2 persamaan kesetimbangan yang sudah kalian
dapatkan. Kalau persoalan keseimbangan itu kan ada 3. Sigma momen atau jumlah momen sama dengan 0, sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Kita hanya akan menggunakan 2 persamaan ini. Ya, itu berarti kita harus menguraikan. Kita harus menguraikan batang-batang itu menuju sumbu globalnya. Sama seperti menguraikan gaya. Ya, kalau kalian masih ingat mata kuliah di statika itu bagaimana kita menguraikan gaya ya, menguraikan gaya. Dan gaya menggunakan sin dan cos. Oke. Kita lihat untuk titik 1 ada batang S15. S15 ini artinya batang yang menghubungkan titik 1, jadi batang S15 itu berarti batang yang menghubungkan titik 1 ke titik 5. Kan penomorannya itu ini ya, mulai dari yang kecil ya, itu tidak apa-apa sih. Yang penting teman-teman konsisten bahwa angka yang pertama ini adalah titik awal. Titik awal, dan yang kedua ini adalah titik akhir. Ini akan berpengaruh kepada penentuan apakah dia positif atau negatif sesuai perjanjian tanda tadi. Kalau kalian lihat, ya. Nah, kita akan mulai. Saya gambarkan di sini ya. Titik 1 ini S5, lalu ini S12. Nah, kita akan menguraikan. Jadi langkah pertama kita uraikan gaya atau batang yang membentuk sudut alfa 60 derajat itu adalah S15. Maka kita uraikan ke Oke. Oke, ini 60 derajat. Maka yang ini kalian ingat kalau gaya yang berada di bawah di bawah atau di atas sudut itu cos ya. Maka di sini S15 cos 60 derajat. Lalu yang ini S15 sin 60 derajat. Gaya yang diuraikan yang berada di bawah sudut, di bawah atau di atas sudut itu cos, kalau di depan atau di belakang sudut itu sinus. Ya, itu kalian harus ingat itu baik. Tapi saya kira itu bukan hal baru ya. Nah, kalian sudah dapat di statika, dan ini juga merupakan ilmu matematika sederhana sih. Oke. Ini S15 sin 60 derajat. Sedangkan batang S12 kita tidak perlu uraikan karena dia sudah sejajar dengan sumbu X. Maka kita mulai hitung. Sigma FV atau ini sigma V ya. Sama saja.
sigma V ya vertikal. Sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Kita lihat di sini ada ini ada R1V sebesar 50 kilonewton. Ya. R1V sin. Nah, sin S15 sin 60 derajat dia positif karena dia meninggalkan titik. Kalau kalian lihat dia meninggalkan titik. Lalu ditambah tadi R1V kita positif. Ya. R1V kita positif di atas, maka kita tambah dengan ini R1V ya harusnya. R1V. Maka S15 itu sama dengan minus 50 dibagi sin 60 derajat itu sama dengan minus 57,74. Itu untuk batang 15. Nah, untuk batang 12 kita gunakan sigma H atau sigma FH. Di sini ada gaya S15 cos 60 ditambah S12. Nah, dia meninggalkan titik kumpul, maka kita dapatkan S12 sama dengan plus 28,87. Nah, untuk gaya batang, ya walaupun kita cari ini untuk titik kumpul 1, tetapi gaya batang itu dia bekerja sepanjang batang. Maka sepanjang batang ini, misalnya batang 15, sepanjang batang ini bekerja gaya minus 57,74. Jika kita bisa identifikasi untuk batang 15, ya, untuk batang 15 gayanya minus berarti dia ini sebesar 57,74, ini juga sama 57,74, maka kita kategorikan batang ini sebagai batang tekan. Ya, S15 itu sebagai batang tekan. Oke. Lalu untuk S12 kita lihat positif berarti dia meninggalkan titik. Ini 28,87. Ini juga sama 8,87. Berarti ini batang tarik. Ya, seperti itu. Jadi itulah cara kita menghitung gaya-gaya batang untuk suatu titik dengan menggunakan metode titik kumpul. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Polanya akan sama untuk semua titik kumpul ya. Kita akan lakukan untuk semua titik kumpul. Jadi dari 1 sampai. Oke, ada yang mau bertanya, teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita mulai. Jadi
titik kumpul itu tidak berurutan ya, tetapi kita memanfaatkan misalnya sekarang yang sudah kita ketahui ini ada titik batang ini, ya yang sudah kita ketahui ada batang ini dan batang ini, maka tentu kita bisa menghitung mulai dari titik 4 juga ada 2 batang yang diketahui. Jadi kita selalu usahakan ada 2 batang yang belum diketahui. Ya. Untuk itu selalu harus ada 2 batang yang belum diketahui. Untuk memudahkan kita menghitung, maka kita selanjutnya kita ambil batang yang titik kumpul 5 untuk batang ini dan batang ini. Oke. Nah, kita lihat titik kumpul 5 itu ada batang S15 yang tadi kita sudah hitung ya. Kita sudah dapatkan. Lalu ada S25, batang yang menghubungkan titik 2 ke titik 5, dan ada S56. Oke. Nah, kita mulai dengan S25. Kan S15 kita sudah tahu ya. Dan kita mulai dengan ini. Dan ini ada S15. S15, lalu ini sudutnya 30 derajat. Oke, kita uraikan S15 ini ke sumbu globalnya. Ya, ini S15 di bawah berarti cos ya. Sin. Di bawah, sorry, dia di belakang karena sudutnya yang di sini. Berarti ini sin. Lalu ini S15 cos 30 derajat. Oke, ya. Di ini kita dapat. Nah, kenapa minus? Kalian lihat. S15 berarti titik awalnya adalah titik 1. Kalau di perjanjian tanda kita, kalau dia menuju titik kumpul, maka minus. Walaupun kita meninjau di titik 5, ya, tetapi untuk S15 ini batangnya adalah titik awalnya adalah titik 1. Oke. Jadi kalian mohon perhatikan baik-baik ya. Baik-baik. Pemberian tanda ini akan sangat mempengaruhi hasil perhitungan kalian. Oke. Itu untuk S15. Jadi untuk vertikal, horizontalnya kita pakai sin, vertikalnya kita pakai cos. Sekarang untuk S25. Ini saya gambar satu-satu ya, karena layarnya terlalu banyak. Oke. Sini S25, lalu sudutnya ini 10,89. Oke, maka kita uraikan. Kita uraikan gayanya. Ini jadinya karena dia di bawah, maka
Nah, oh dia di belakang ya, di belakang maka dia sin ya. S25 sin 10,8. Kalau ini jadinya cos. Cos. Ya. Nah, untuk horizontalnya ini. Plus, karena dia meninggalkan ya, meninggalkan titik. Oh, sorry. S25. Oh ya, dia menuju titik. Lalu ini. Oke. Dah. Ini kan yang meninggalkan. Ya. S25 ya. Selanjutnya kita akan untuk titik yang gaya yang ketiga, batang yang ketiga itu S56. S56, sudutnya 30. Oke. Maka ini jadinya karena dia di bawah S56 kali cos. Ini S56 sin. Ini plus ada yang meninggalkan. Ya. Nah, setelah kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan persamaan ini. Ini S15 kan kita sudah dapatkan ya. Ya, kita dapatkan ini. S15-nya kita pindahkan ke sini. Ini kan S15 tadi minus 57,74 dikali sin 30, dapatnya ini. Kita pindahkan ke sebelah. Kita dapat persamaan 1. Lalu untuk yang V-nya kita dapatkan persamaan 2. Nah, di sini terdapat 2 variabel, 2 persamaan yang belum diselesaikan. Karena ada 2 ya S25 dan S56 yang belum diselesaikan. Maka ini kita selesaikan. Kita bisa gunakan ini, menggunakan matriks ya. Penyelesaian matriks. Kita bisa gunakan, jadi ini kita tulis. Ini kita masuk angka-angka ini kita masukkan ke dalam bentuk matriks seperti ini. Lalu yang di pinggir di ruas kanan juga kita masukkan seperti ini. Maka kita bisa selesaikan ini kalau misalnya ini matriks A, ini matriks S, ini matriks B, ya. Maka S sama dengan A inverse dikali B. Ya, jadi itu silakan teman-teman. Ini saya sudah tuliskan hasilnya. Bagaimana cara menyelesaikannya itu silakan teman-teman ini ya. Jadi dengan cara ini. S ini sama dengan matriks inverse dari A dikali matriks B. Itu hasilnya ini. S25 itu plus 76,38. S56 itu minus 50. Jadi batang tadi batang 15 kan kita sudah tahu ya.
batang 25 ini dia plus berarti dia meninggalkan. Ya. Berarti ini batang tarik. Lalu untuk S56 dia minus, dia menuju, berarti ini batang tekan. Oke, kalau untuk penyelesaian matriks ini silakan teman-teman cari sendiri ya. Mudah kok, mau gunakan Excel atau apa, atau juga determinan. Ini kan matriks 2x2, determinan juga bisa. Atau mungkin ada metode numerik untuk penyelesaian dua persamaan ini juga bisa dilakukan. Oke, kita lanjutkan dengan titik kumpul yang berikut. Ini kan yang kalau yang warna biru ini kita sudah dapatkan ya. Kita lanjutkan dengan titik kumpul 2. Titik kumpul 2. Ini ada 5 gaya. 45. Oke, yang perlu kita uraikan itu adalah S25 dan S26. Ini S26. Ini sudut alfanya itu 79,11. Oke. Ya, kita uraikan dia ini dan di sini. Ini S25 ya. Ya, ini S25 cos. Ini S25 sin. Lalu untuk S26 ini sudutnya derajat. Ya, S26 ini jadinya sin, ini jadinya cos. Ya. Ya. Vertikalnya itu S25 sin 79 tambah S26 sinus dikurangi gaya yang bekerja besar 50. Kita dapatkan ini. Lalu untuk vertikalnya, horizontalnya, ini ada S12 dikurangi S25 cos sekian, ditambah S26 cos 10, ditambah S23. S12 dan S23 tidak diuraikan karena sudah sejajar sumbu. Kita dapatkan ini. Ya. Ya, ini berarti batang ini batang tekan. Lalu ini
Ini S26. Ini S23. S2. S26, S23 ya. Nah, ya. Seperti itu. Oke. Titik berikutnya sama. Ya. Kita uraikan menjadi S47 ini jadi sin 30 derajat ditambah ini R. Ya. R4V. Nah, S47 sama dengan minus 100. Lalu horizontalnya cos dikurangi S34. S34 tadi sudah kita, S47-nya sudah kita hitung ya. Di ini ya, S47-nya yang ini kita dapatkan, maka kita dapatkan S34 sama dengan ini. Di S47 dia kan ya. Lalu S34 dia tarik. Oke, itu untuk titik 4. Lalu untuk titik 7. Titik 7 juga sama. Ini kita uraikan satu-satu ya gayanya. Jadi misalnya untuk S47 ya uraikan. Ini itu alfanya derajat ya. Ya, itu tinggal jadi cara kerjanya seperti itu ya. Cara kerjanya seperti itu tinggal diuraikan lalu menggunakan persamaan ini sigma vertikal, sigma horizontal, lalu ingat perjanjian tandanya, ingat posisi titiknya, maka kalian akan dapatkan. Nah, untuk yang titik kumpul 7 ini sama seperti tadi, di titik kumpul 5, kita bisa menggunakan ini, penyelesaian matriks ya. Jadi kalau ini matriks A, ini matriks S, ini matriks B, maka S sama dengan A inverse dikali B. Kita dapatkan ini. Jadi batang 37 ini batang yang hanya memenuhi syarat rangka batang harus segitiga. Ya. Tapi gaya yang bekerja di dalamnya itu 0. Oke. Lalu S67 yang ini S67 minus berarti dia tekan. Oke. Itu dan seterusnya titik kumpul 3. Kumpul 3 hanya tersisa satu batang yang belum kita ketahui, maka kita dengan mudah menghitungnya. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Batang 1 dia akan
Ini minus, berarti dia akan tekan ya. Minus, ya. Minus dia akan, ini dia tekan. Ya. Ini juga tekan. Ini juga tekan, ini tekan. Ini dia tertarik. Tarik. Ini batang 0 kita sebut, ini juga tertarik, ini tertekan, ini tertekan. Nah, dari situ kalian bisa lihat, nanti kita akan pelajari lanjutannya, tetapi dari pola ini kalian bisa lihat, kalau batang ini tertekan, berarti dia akan memendek, ya, dia akan memendek ke sini. Di titik 5 ini akan berpindah ke sini. Ya, titik 5 akan berpindah ke sini. Oke, ini dia tetap karena sendi. Ini akan tertarik ke sini. Ini juga akan tertarik ke sini. Ini akan bergeser ke sini. Karena ini roll. Ini juga, ini batang tarik, dia akan tertarik ke sini. Dia akan tertarik ke sini. Jadi kira-kira konstruksi kita akan jadi seperti ini. Ini lalu ini dia akan, ya kira-kira lah, kira-kira akan kira-kira ya, gambar saya agak kurang pas. Seperti itu kira-kira dia akan dengan tapi seperti itulah di titik 5 akan berpindah ke sini, titik 6 juga akan berpindah ke sini, titik 4 dia akan berpindah sini, tapi masih sejajar karena dia perletakan. Lalu ini akan geser ke sini. Oke. Itu langkah pertama kita. Ini langkah pertama kita yang sebenarnya seharusnya sudah kalian dapatkan di mata kuliah statika, tetapi karena ada beberapa kendala akhirnya saya belum sempat memberikan kepada kalian. Tapi inilah, ini langkah batang. Oke, mungkin sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, ini tugas kalian ya. Untuk hari ini kuliah kita sampai di sini. Ini tugas kalian, nanti saya kirimkan di materinya. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Kerjakan masing-masing. Ingat tugas kalian harus dikumpulkan karena nanti di akhir kuliah kita, di ujian akhir, kalian akan saya mintakan kumpulkan tugas masing-masing dalam bentuk hard copy. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta untuk teman-teman menghidupkan kameranya.
Untuk saya ambil datanya. Saya lupa bikin absen. Setelah ini buat saya bikinkan absen dan saya kirim di grupnya. Minggu depan kita akan mulai dengan menghitung lanjutan. Kita akan mulai dengan menghitung lanjutan. Jadi silakan nanti teman-teman mereview kembali video ini. Saya akan kirimkan video ini. Teman-teman mereview kembali untuk menghitung gaya-gaya batang. Oke. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya supaya kalian paham. Karena saya tidak akan lagi mengulang tentang materi yang kita kita pelajari hari ini. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih. Selamat sore.